kisahpr.id seputar kisah personal, perempuan, parenting, produktivitas, perkuliahan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah ini kita bersama Kasih. Hai. Gimana? Boleh diceritain gimana? Apa yang berubah semenjak jadi orang tua? Semenjak jadi orang tua, gue lebih prefer semenjak nikah sih. Jadi kasus gue sama lo ini berbeda mungkin ya. Kalau gue nikah, 2 minggu nikah gue langsung hamil. Dan itu gue kaget, soalnya bayangan gue pas saat gue memutuskan untuk nikah, gue tuh bisa pacaran dulu nih sama suami gue nggak mau buru-buru punya anak dulu, karena gue taruh sama suami gue, walaupun sebelumnya gue udah kenal sama suami gue, tapi kita tuh secara personal deket tuh nggak pernah gitu, sebatas klien aja. Udah tiba-tiba mas gue ini ngontek, minggu kedua langsung datengin orang tua gue, 2 minggu kemudian dia langsung bawa orang tuanya lamar, udah tentuin tanggal nikah gitu kan. Itu prosesnya berapa lama? Gue lupa ya. Oh, kalau untuk dari lamaran ke nikahnya itu sekitar 4 bulanan, karena kan butuh waktu proses, karena suami gue keluarganya semuanya di luar kota, nggak di Jakarta. Ya ribet lah ya kalau urusan sama orang tua tuh kan. Kalau gue pribadi, gue pengennya nikah di KUA aja udah jebret selesai. Tapi kan kalau orang tua pengennya ada pestanya kayak gitu, ada resepsinya gitu. Ya udahlah, kan gue sebagai anak ikut aja. Oke. Yang tadinya lo mungkin awalnya single terus tiba-tiba double dan triple tuh gimana? Nah, ditambahnya lagi, gue tuh kan anak Jakarta banget. Anak gaul nih. Gue tuh anak mall banget, bener-bener setiap hari tuh gue nge-mall. Pulang kerja, pulang kantor gue tuh nge-mall, makan di mall, hidup gue tuh mall. Terus ketika suami gue ngajak gue nikah, tapi kita kalau udah nikah tinggalnya di Jember, nggak di Jakarta lagi ya. Oke, malah di Jember lagi kan? Kan walaupun nggak desa-desa banget, tapi bagi gue tuh kan bukan kota ya, beda banget sama Jakarta gitu. Oke lah, ya udah konsekuensi gue harus ikut suami gitu. Gue ngapain nikah kalau LDR, kalau konsep gue kayak gitu. Ya udah, gue nikah, hidup di Jember. Ke 2 minggu gue hamil. Gue kaget banget. Itu ya Allah, gue tuh belum ada waktu pacaran sama suami gue. Belum gitu. puas lah ya berduaan. Karena kenapa? Karena suami gue tuh full tiap hari kerja. Hari Minggu, Sabtu Minggu pun dia kerja. Masuknya memang rada siang kayak zuhur gitu, tapi pulangnya tuh kayak udah jam 1 malam, Tengah malam gitu. Jadi kayak bener-bener gak ada waktu gitu loh untuk berduaan gitu. Kan gue harus mengenal suami gue juga kan, karena sebelumnya gak deket gitu. Gue bener-bener kehilangan diri gue waktu hamil itu. Gue hidup di Jember, gak sama mertua, di rumah sendiri, jauh dari keluarga, gue gak punya temen. Dan gitu gue dari dulunya nggak terbiasa untuk bertetangga gitu. Gue bergaul cuma sama temen-temen gue doang. Gue nggak pernah tuh bertetangga gitu. Gue jadi ya udah di dalam kamar sendirian. Dan hormon hamil itu kan mood swing banget kan. Terus pengennya tuh ditemenin suami, tapi suami gue nggak ada, full day kerja gitu loh. Dia nyempetin weekend sih, nyempetin kayak makan di luar. Tapi bukan, gue tuh pengen gimana sih kalau orang lebih gitu, kayak dia ada di dekat lo. Iya, gimana sih kalau orang pacaran gitu. Gue kan sayang-sayangan. Kan gue hijrah, lo tau kan dulunya gue kayak apa gitu. Oke, gue menikah tuh secara taruh, tapi kan gue udah mengenal masa pacaran dulu gitu kan. Gue pengen dapetin itu sama suami gue, tapi nggak gue dapetin. Jadi gue nggak kenal suami gue kehilangan diri gue. Mana suami gue tuh pendiam banget. Pokoknya nggak banget, kayak gue tuh di rumah kayak hidup sama patung tapi punya nyawa gitu. Tapi ya gue, kalau patung kan ibaratnya lo udah tahu ya, dia diem benda mati nggak bakal respon lo. Tapi kalau suami itu pasti lo ada kepengen dong, ekspektasi direspon. Iya, makanya itu tuh gue bener-bener kehilangan diri gue deh, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-teman, kehilangan keluarga. Sumpah itu rasanya
kesepian yang kesepian banget. Tapi berjalannya waktu, suami gue pun melihat gue kan ya komunikasi ya, semuanya butuh komunikasi. Kalau gue diem aja nggak ceritain ke suami gue apa yang gue rasain, apa yang gue butuhin, suami gue gak bakal tahu apa ya, yang lo mau gitu iya ya. karena kan dia hidup udah 30 tahun lebih, emang karakternya seperti itu kan. Bedanya berapa tahun lo? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Jadi emang dia dewasa, jauh lebih dewasa daripada gue. Gitu. Gue emang kanak-kanakan banget. Tapi kurang ngomong gitu gak sih laki lo? Sebenarnya ngomong, Tapi diem. tapi diem gak castis-cus gitu. Dia lebih ke act of service. Love language-nya tuh act of service. Sedangkan gitu. lo? Sedangkan gue Hah? itu yang apa namanya, kayak yang Kata positif. iya, Word apa? iya betul. Terus physical touch. Iya benar banget kan, timpang banget kan, bener timpang gitu. Gue butuh word of affirmation, tapi yang gue dapetin tuh act of service gitu. Apa ya Kalau kalau gimana kita- komunikasinya? Mas, aku tuh pengennya kayak gini. Iya, gue ngasih taunya ya dari yang secara nangis, secara gue ngomong, oke kasih lo nggak bisa ngomong sama dia tuh harus baik-baik gitu. Oke, gue baik-baik. Masih aja dia nih kayak orang gagu gitu ya kan, gue mas lo ngomong kayak ke gue gitu. Tapi kapan laki lo bisa ngomong? Maksudnya ngomong lepas gitu? Mungkin baru 2 tahun kebelakang ini. Semenjak punya anak? Ya, Oke. semenjak punya anak. Tapi itu pun butuh proses, gak langsung itu pun dia nggak langsung gitu loh, dia emang butuh waktu banget ya kan. Jadi lo kayak lebih ngomong ke lo gak sih? Kayak mas harusnya gini, komunikasinya gini gitu gak sih? Kalau untuk apa ya, kalau untuk secara relationship-nya, iya gue yang kamu harusnya kayak gini mas, kamu memperlakukan aku tuh seperti ini. Aku udah tahu nih kamu senangnya dilayani ya kan. Ya udah, aku layani kamu. Nah aku tuh senangnya dikasih pujian, dikasih. Kalau misalkan ya aku habis masak dulu ya, gue masak itu sampai pingsan loh. Kenapa tuh? Pas hamil. Gue Kecapean? Iya, jadi cuci piring aja tuh gue lemes banget waktu hamil muda. Terus gue effort di Jember itu tuh susah banget sushi. Gue pengen banget makan sushi, gue bikin lah sendiri. Kecapean. Ya Allah itu gue pingsan. Dan suami gue nggak tahu, padahal Jadi semua lagi kerja? ada di rumah. Ada. Jadi tuh gue di dapur. Saking gak ngomongnya Saking gitu. hidupnya kayak sendiri-sendiri Iya. banget gitu. Dia nggak tahu gue pingsan. Ya ampun. Udah bangun pun dia nggak nyariin gue, nggak nanyain gue gitu. Ya udah gue udah nyiapin susinya, masakan. Berapa lama tuh lo pingsan? Kayak ada sejaman lebih Sejam? kali. Itu sejam? Dia Iya. sama sekali gak nengok lo? Enggak, dia sibuk main handphone aja gitu. Itu sedih banget Ki. Iya, tahu. Sedih Enak, banget, gak enak banget. kan? Sedangkan lo pengennya kenapa? Iya, gitu ya kan. Ditanyain kok lama banget sih kamu, paling gak kayak gitu Iya, kan. nggak ada. Walaupun nggak ada coy. Oh udah matang, udah makan. Terus baru Dingin. sedingin itu malamnya. Lalu gue cerita, kamu tau gak sih tadi tuh aku bikin susu se-effort itu loh. Gulung-gulung lama ya Ki. Iya. Gue sampai pingsan gitu. Terus karena gue tuh hamil muda emang gak bisa makan, gak ada yang masuk. Beberapa kali pingsan dan dia nggak tahu. Kalau gue nggak cerita gue nggak tahu karena kan dia pulang udah malam ya. Gue sendirian di rumah. Ya udah, dia nggak pernah nanyain gue keadaan gue di rumah. Gue nih, nggak kayak orang-orang. Sayang kamu lagi apa gitu. Nggak ada. Kamu udah makan belum? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Jadi gitu. ngapain lo? Nggak ada. Gak ada. Gak ada. Gue berapa lama ya? Gue udah nggak inget berapa lama pernikahan, dia tuh gak pernah bilang I love you ke gue, aku sayang kamu. Oh pernah. Jadi gue kan selama hamil sama dia tuh jadi boleh makan makanan mecin, Indomie. MSG, Indomie tuh padahal gue suka Suka banget banget. Indomie kan. Tapi sama dia nggak dibolehin. Ada, gue udah hamil gede, udah dari semester 3. Mas please mas, aku pengen banget mie gitu. Dibolehin sama dia, tuh gue seneng itu. Terus gue bilang I love you mas gitu. Ya udah akhirnya gue kan gengsi banget orangnya, untuk pertama kalinya gue juga bilang I love you ke dia. Tuh udah berapa lama pernikahan coba Ki, baru kali itu pas lagi hamil gede gue bilang I love you mas, baru dibales I love you tuh pas gitu. Nggak ada tuh kata sayang apa, nggak ada. Ya udah dia manggil gue kasih, gue manggil dia mas, nggak ada tuh kata-kata I love you gitu. Baru gue hamil 8 bulan kali, itu pun gue duluan yang ngomong love you, baru dia bales gitu. Di mulut dia ini nggak pernah
ada yang mau ngucapin love you, aku sayang kamu, atau makasih ya udah bertahan kayak gitu. Gak ada kayak gitu. Gak ada. Tapi lo udah pernah ngomong, lo pengennya digituin? Nah, gue dulu awal pernikahan juga nggak ngerti tuh yang kayak gitu-gitu. Gue belum ngerti parenting kayak gitu-gitu, gue belum ngerti kan. Gue baru tahu saat hamil-hamil gede, gue belajar gimana caranya jadi ibu. Itu penting banget ya. Buat yang belum nikah pun, lo cewek maupun cowok, sebelum menikah itu lo harus banget tahu ilmu parenting. Jadi nikah tuh bukan asal menikah sama orang, lo pengen hidup sama dia, enggak. Bukan cita-citaan, bukan cium-cium, bukan coy, beneran deh. Apalagi ditambah ya, menikah itu bukan cuma nikah sama tuh cowok, lo harus berbaur juga sama keluarganya, sama mertua, sama ipar, sama ipar-ipar. Alhamdulillah kalau lo dapet keluarga yang menerima lo apa adanya juga gitu kan. Kalau gak cocok sama lo gitu ya kan, aduh pusing say ya kan. Jadi menikah gak cuma enak-enaknya aja, mungkin yang di post sama orang itu yang enak-enaknya Iya, aja, yang betul. kayak ketawa ketinggi gitu. Betul. Tapi di balik itu ada perjuangan lo, ada pengorbanan lo, kayak gitu. Iya banget. Terus kalau pas lo udah punya anak, gimana cara lo komunikasi sama suami lo buat ngasih anak ini gimana? Ya itu gue sering share di IG tuh nih, Dilihat temennya? dilihat, tapi kayak cuma oke, prakteknya enggak gitu loh Ki, susah gitu. Tapi memang suami gue mungkin emang bukan suami dulu ya, bukan suami yang baik buat gue. Maksudnya mungkin gue kurang bersyukur, padahal di lain sisi dia tuh baik banget gitu. Tapi kalau untuk anak dia emang pol-polan, dia wah gitu aja. Karena gue nggak dapetin itu dari bokap gue, terus gue ngeliat gila nih cowok mau yang mandiin anak, ngurusin anak. Jadi gue tuh gak berani gendong anak gue tuh, gak berani pas baru lahir. Gue setakut itu karena kan kecil banget ya, gue takut dia jatuh kayak gitu-gitu. Gue takut dia gerak aja, aduh gue salah apa nih gitu. Apalagi hormon hamil aja tuh gue udah capek banget, apalagi pas abis melahirkan itu hormonnya ya Allah gue bukan yang gak mau punya anak lagi, gue tuh gak mau ngerasain mood swing separah itu setelah melahirkan. Itu tuh mood swing setelah melahirkan, ya Allah, kayak gimana contohnya? Gak ada apa-apa aja tuh nangis berderai air mata yang sampai apa yang lo pikirin pas gak tahu gue sedih banget aja, terus sensitifnya tuh udah nggak masuk akal gitu loh, sensitif banget. Ketika apa tuh Anissa? Ya, apa yang micu lo pas lo sensitif itu apa? Kan ada mungkin kurang support system ya, kan gue jauh dari keluarga, jauh dari temen, suami suami gue kayak gitu kan, kurang banget apresiasi gue tuh butuh banget diapresiasi, sedangkan suami gue sepenting itu gitu. Tapi di sisi lain mungkin kalau dia bisa netain, dia bakal netain anak gue segitunya loh. Dia bener apa ya, emang act of service banget, tapi mulutnya nggak bisa ngomong gitu. Itu mungkin bawaan juga dari keluarga suaminya? Iya, emang mungkin kayak gitu ya. Tapi gue punya mertua sama-sama act of service, tapi lebih alhamdulillah gue jadi kayak punya temen di Jember sana, karena gue punya mertua yang gaul, ngajakin gue ke mall gitu. Walaupun gue nggak diajakin sama suami gue diajakin sama mertua gue selama hamil. Tapi karena salahnya gue nggak bisa ngatur emosi gue nggak bisa regulasi diri gue, ya itu makin memperparah mood setelah melahirkan. Jadi kayak mertua gue tuh salah terus di mata gue. Pernah cekcok? Iya, cekcok itu malah gue tidak sapa-sapaan sih, kayak tapi kayak sekedarnya banget gitu loh. Ya udah gue Kayak formalitas aja lah. iya, tapi sama-sama. Kalau mama nonton nanti kasih minta maaf. Soalnya mertua gue gaul banget, dia main IG banget. Kasih yang minta bisa maaf. diceritain aja kalau yang iya. nggak bisa. Sama-sama kayak keras, gue keras, mertua gue keras. Mertua gue tuh maksudnya baik banget loh buat ngejaga gue, buat ngejaga anak gue, tapi gue tuh kayak terlalu apa tuh mau dikit namanya posesif banget. Ini anak gue gitu, lo jangan pegang-pegang, maksudnya lo banyak atur banget sih gitu. Karena mertua lo banyak aturan ke Maudi ke lo. Iya, kamu pakai ini, kamu begini, mau dipakai ini. Posesif banget. Ini anak gue gitu, lo jangan pegang-pegang, maksudnya
lu banyak atur banget sih gitu. Kalau karena mertua lo banyak aturan mau di kalau Iya, kamu pakai ini, kamu begini, mau dipakai ini, gini, sedangkan gini. lo dibebasin ya sama orang tua lo kan. Sorry. Yes. Nah itu ada nyokap gue juga kan posisinya. Nyokap gue dateng, ya emang kita tuh sangat-sangat berbeda budaya. Yes. Kalau orang Jawa tuh kan banyak adatnya gitu kalau habis lahiran. Sedangkan gue tuh bener-bener ya Ini udah dari Padang, Barat kan. Sumatera Barat. Ya udah semua lillahi ta'ala aja gitu. Tapi kan kalau orang Jawa tuh banyak prosesinya tuh banyak sekali habis lahiran. Tapi lo mengikuti itu. Ngikutin. Nah, namanya orang habis lahiran terus mesti nenenin aja belum bisa gitu kan, tidur kurang karena Maudi tuh baru-baru pulang ke rumah dari rumah sakit ke rumah itu dia begadang. Kalau malam gue udah gak tidur, terus siangnya pagi-paginya tuh gue nggak boleh tidur sama mertua gue, biar nggak apa gue lupa, pokoknya intinya gue nggak boleh tidur sampai zuhur. Oke, itu ngantuk banget. Iya Allah, ini diri gue, masa gue nggak boleh, gue nggak punya hak, nggak punya. Sedangkan malamnya lo begadang. Iya. Oke. Gue pasti Pasti nenek lo emosinya turun lagi Iya, karena kan? lo ngantuk, capek physically, terus lo juga mentalnya Iya. mau pengen tidur tapi ada aturan itu. Iya, boleh sih merem-merem dikit tapi mesti duduk gini loh Ki, senderan gitu. Ya, Pusing ya. iya kan, apa ya biar darahnya nggak naik ke kepala lah. Ya itu balik lagi. Itu aturan di Jawa. Iya, Ada. nggak tahu ya kalau daerah lain, cuma ya kalau di Jawa kayak gitu setahu gue. Itu dan nggak di Jawa doang deh kayaknya, orang zaman dulu, lebih tepatnya orang zaman dulu kayak gitu, punya mitosnya kayak gitu. Nah sedangkan gue tuh anti banget sama mitos, maaf banget, gue lebih ke apa namanya, emang ilmu kedokteran yang udah pasti gitu, Iya, emang udah diuji klinis, itu yang gue percaya gitu udah sudah. ada penelitian-penelitiannya, Iya. lebih objektif ya. Iya banget, Dibandingnya. iya banget. Gue capek banget tuh kayak ya Allah 2 minggu. Selama 2 minggu itu gue bisa dihitung kali gue tidur cuma berapa jam. Itu bener kayak zombie, kayak zombie. Ya Allah Tuhan, ih sumpah itu Lo kayak mengingat masa lalu lo kayak, dulu tuh enak ya lo bisa tidur dengan tanpa batas ketika lo sama nyokap lo. Iya, itu bener-bener tiada hari tanpa nangis, bukan tiada hari, tiada jam tanpa nangis. Lo bener-bener nangis terus. Nangis dan terus, nah kalau ibu menyusui itu, kalau kita sedih anaknya ikutan rewel. Iya. Terus Kayak ada ikatan. iya bener-bener dia ikut ngerasain juga kan. Nah terus kalau gue sedih air susu gue tuh seret. Oke. Nah itu kayak nggak apa salah lagi gue gitu, gue nggak ngasih yang terbaik lagi buat anak gue gitu kan. Gue nggak boleh sedih tapi gue sedih, gimana dong. Kayak gitu loh Ki, bener-bener dilema banget, sedilema itu. Gue muak banget di keadaan itu, gue muak. Suami gue bukan jadi suami yang gue mau. Lama itu butuh waktu kayak hampir setahun. Kayak gitu gue kerjaannya nangis aja. Nangis, tapi lo ada kirim-kirim video ke dia untuk mengedukasi Iya, dia. iya. Ya emang lambat laun sih berubah. Gue diajakin, akhirnya gue diajakin staycation apa cara dia, memang gue juga belajar menerima dia orangnya kayak gitu. Bukan berarti dia nggak sayang sama gue, tapi memang caranya seperti itu. Gue juga belajar nih buat diri gue. Jadi di luar sana, perempuan-perempuan sana, misal ya kayak lu pengennya laki lo romantis tapi dia nggak romantis, cuma dia bener-bener effort buat lo, itu bukan berarti pacar atau suami lu tuh gak sayang sama lo, cuma beda cara aja gitu, beda cara nunjukin aja. Dan di sini kuncinya kan emang di ibu ya. Iya. Di lo kan. Iya. Gimana cara lo respon lagi si Iya. laki lo yang memberikan act of service Iya. ini gitu. Terus tapi di situ lo cara lo survive ya kasih. Gue aja ya sampai di sering gue itu nifas 2 bulan setelah gue langsung mens. Nah perubahan itu, gue dulu sebelum punya anak gue mens itu cuma 4 hari 5 hari kelar. Setelah hamil gue itu mensnya 10 hari sampai 2 minggu. Nah terus lo ada periksa ke dokter ya? udah iya emang kayak gitu, efek KB juga. Lo KB ya? Iya, gue setakut itu hamil lagi. Soalnya gue kayak berpikiran, duh gue disentuh aja bisa hamil kali ya. Soalnya secepat itu gue hamil gitu, kenapa sih dulu ya. Sekarang ya alhamdulillah
semenjak ada anak gue berubah banget. Mungkin lo bisa lihat juga gue yang dulu sama sekarang kan beda banget. Dulu kan main kemana gitu, kalau sekarang mikir dulu lah gitu. Ntar anak gue gimana ya lo? Iya, kayak gitu-gitu. Bahkan pas kita olahraga aja Zumba gitu kan, kayak gue mau pulang nih, anak gue gimana? Iya, kayak segitunya. Segitunya malah gue ngalah sama diri sendiri. Gue pengen banget, cita-cita gue tuh kan jadi wanita karir. Gue tinggalin kan Ki, semuanya gue nggak kerja, tapi gue mau di beranjak jiwa besar gitu. Gue mencari pekerjaan yang tetap bisa mantau anak gue, tetap bisa gue tetap kalau misalkan gue bisa ajak kerja ya udah gue ajak gitu. Gue tetap sama anak gue intinya kayak gitu. Kalau dia masih bayi kayak setahun 2 tahun masih menyusui, itu full gue nggak mau kerja. Emang gue maunya mau di sama gue gitu. Gue punya standar sendiri. Anak gue dididiknya harus kayak gini. Gue nggak mau anak gue dipegang nenek kakeknya, gue nggak mau dipegang pengasuh, nggak mau dititipin ke daycare, karena gue punya goals gue sendiri sebagai orang tua mau di depannya gitu. Gue nggak ngejudge ibu-ibu lain yang bekerja ya, kan pilihan orang beda-beda. Terus taraf hidup orang juga kan beda-beda. Ada yang gue salut banget, ada gue punya teman dia seorang ibu tapi dia kerja kantoran, tapi dia tetap sama anaknya tuh pagi sebelum dia berangkat dia masak dulu, pulang dia bener-bener langsung on time pulang. Kok bisa ya dia kayak gitu ngatur waktu? Kalau gue nggak bisa banget gitu. Gue kadang aja gue masih nggak masak. Karena mungkin gitu. setiap orang pasti punya kapasitas masing-masing, punya kekurangan kelebihan masing-masing, dan yang tahu itu ya dia sendiri gitu kan. Lo yang bisa ngatur. Terus yang hebatnya juga lo walaupun di rumah ngasuh anak lo, tapi lo juga ada kegiatan di luar ya yang kayak menghasilkan cuan. Akhir-akhir ini aja kan sih, karena Maudi kan udah bisa ditinggal, udah nggak nenen gitu. Kalau masih nenen sih susah. Tadi kan berarti ada aturan-aturan yang mungkin dari mertua nggak pas sama lo yang gitu kan. Iya benar. Itu lo gimana ngomong sama? Nah, orangnya frontal banget ya. Kalau gue nggak suka ya gue tunjukin gitu. Tapi kalau gue suka ya gue orangnya kan ekspresif banget kan. Ya udah, gue senolak itu. Jadi sebenarnya tapi lo tau itu kayak menyakiti. Enggak, pada saat itu gue hanya fokus sama diri gue. Itu berapa hari baru lahiran gitu. Jadi gue benar-benar gue nggak mikirin perasaan orang. Gue maunya orang yang mikirin gue gitu. Pokoknya semua harus perhatiannya sama gue gitu. Dan mungkin lo bilang sama mertua lo supaya ini lo aturan. Iya, gue membangkang itu. Enggak, aku nggak mau. Menurut aku nggak kayak gitu, jangan kayak gitu lah. Gue juga bilang nih ke suami gue, kasiannya juga sama suami gue serba salah kan, istrinya begini, mamanya begini gitu. Dia emang nggak ngomong untuk menyeimbangkan antara lo dan dia netral, maksudnya dia tetap ngebelain gue, tapi suami gue tuh kan karena udah dewasa kali ya, tapi dia tetap nggak mau jadi anak durhaka gitu. Gue salutnya sama suami gue itu sih, dia tetap jangan kayak gitu ke kasih tuh anaknya memang kayak gitu, emang mungkin akunya kurang ngededikasi gitu. Gue introspeksi diri sendiri ya. Gue salut aja gue sama laki-laki kayak gitu kan ada yang laki-laki, kamu sih nggak dengerin mama aku kayak gitu kan, kayak nyalain. Wah gue ada ya di titik gue mau bunuh diri. Lo mau bunuh diri? Iya, gue mau mati aja. Gue tuh kayak baby bluesnya, alhamdulillahnya gue nggak nyakitin anak gue, enggak, tapi diri gue judotin kepala gue ke tembok sampai tuh tembok retak. Ya ampun, kepala lo kenapa? Pusing aja. Darah atau kayak pusing aja? Setahu gue ya, kalau orang lagi di keadaan kayak gitu tuh setan lagi banyak, itu emang kuat aja, diri tuh emang kuat, karena dibantu setan, setahu gue ya. Dan di fase kayak gitu tuh, pokoknya apalagi setiap gue dapet itu tuh ya Allah, barang-barang di rumah tuh udah gue banting-banting. Apa yang ada di pikiran lo, kayak bunuh diri aja? Iya, gue tuh gue sendiri banget gitu. Gue sama anak gue tuh sendiri banget, suami gue sibuk kerja. Dan yang tadinya gue deket banget sama mertua, gue bisa jalan sama mertua gue, tiba-tiba gue nggak
kehilangan lagi kan jatuh apa semenjak gue nggak cocok gitu sama mertua gue. Ya udah gue kehilangan itu. Tadi gue juga suka main sama adik ipar gitu. Adik ipar gue kebetulan udah punya anak gitu, waktu itu bisa sharing harusnya gitu kan, ini gimana caranya. Ini enggak, gue bener-bener sendiri gitu. Jadi gue ya Allah temen sih, gue tuh hidup gue sebelum itu kan emang temen banget gue. karena lo nggak ada teman yang langsung ketemu sama lo. Iya, Dan suami lo juga nggak bisa Nggak menggantikan bisa. peran jadi teman. Iya. Bener, itu gak asik banget gitu. Dia emang nggak asik gitu kan, orangnya kaku gitu. Udah. Jadi penting banget tuh yang namanya support system, apalagi dari suami ya. Iya, suami sih pun kalau di rumah tangga ya, yang gue rasain istri itu kalau bahagia rumah tangga pasti ada macam-macam. Nah, gimana isinya bahagia? Ya balik lagi treatment suaminya gimana gitu kan. Terus si istri juga jangan neko-neko banget, harus tahu kapasitas suaminya juga kayak gimana, kemampuan suaminya kayak gimana. Mungkin dulu relasi dia sama orang tuanya gimana, Iya. lo taunya gimana pas relasi dia ke orang tuanya? Gue nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Kayaknya memang nggak deket. Nggak deket. Dia anak berapa dari Anak pertama dari dua. dua? Oke. Bersaudara. Ini dalam keluarga tersebut yang gue lihat emang nggak nunjukin rasa sayangnya. Beda banget sama gue yang setiap hari gue dicium, dipeluk sama orang tua gue. Apalagi gue itu sampai gue gede, sampai gue H-3 menikah, H-1 menikah, gue masih tidur sama nyokap gue. Selalu tidur di ketek nyokap gue. Beneran. Nah, semenjak nikah gue, ya Allah, gue nggak bangun tidur tuh nggak ada yang manjain gue. Biasanya kalau gue bangun tidur sayang gitu sama nyokap gue, walaupun gue udah tua waktu itu, udah 27 tahun, gue masih kayak sayang, dicium apa, gue masih disuapin sama bokap gue. Ini gitu. Kalau bokap gue lagi makan juga mau dong disuapin. Kalau sama suami gue kan kaku banget ya. Iya gitu, kayak ya Allah, gue bener-bener kehilangan hidup gue. Tapi lo ceritain nggak sih Kak, sama suami lo dulu pas lo sama orang tua lo gimana? Cerita apa tanggapan dia? Iya, aku berusaha. Sorry banget, gue kayak sampai kayak gitu, sorry banget, sorry nanti gitu ya. Iya, sampai kayak gitu sih. Ya Allah, bullshit banget sih. Berusaha apanya sih gitu. Mungkin dia pengen ya, tapi dia berat banget. Gengsinya tinggi ya Kak ya. Iya. Dia mungkin mencoba, tapi kayak berat banget gitu. Alhamdulillah sejak tinggal di sini nih, kayak gue udah capek ya. Gue gak sering tapi udah beberapa kali ya udah kita sendiri aja gitu. Maksudnya udah cerai aja gitu. Oh, lo pernah sampai gitu? Udah sampai gue ngambil buku nikah gue apa segala macam, gue pengen banget ngurus ke pengadilan agama, gue pengen misalnya kayak apa sih gue hidup sama manusia kayak gini gitu kan, berapa sih gitu. Toh gue banyak contoh yang walaupun sudah bercerai, anaknya tetap dapat kasih sayang dari dua-duanya gitu. Malah kayaknya lebih sehat buat Maudinya gitu daripada ngeliat gue sama suami gue tuh yang berantem terus gitu. Pernah apa sering Maudi ngeliat lo sama suami lo berantem? Sering, makanya gue kamu nggak kasihan apa sama Maudi ngeliat kita kayak gini. Yang parah itu pas Maudi balik, Maudi tidur ini kasur ya, Maudi di atas kasur, terus di sininya TV, ini gue ngelempar TV lewat kepalanya Maudi, tak gue TV lempar ke laki lo? Enggak, gue lempar barang, gue lempar remote ke TV gitu. Oke. Sampai TV-nya pecah. Magicom gue buang, apa pokoknya yang gue depan mata gue lihat tuh, gue lempar-lemparin. Kayak gitu dulu. Ke laki lo? Oke. Separah itu gue karena itu nggak punya support system, makanya butuh banget support system. Itu sih ya itu ya, buat suami-suami kayak turunin gengsi ya, buat ngomong ke istrinya, apresiasi kayak gitu. Lo kan pasti udah susah nih, lo dulu tuh jarang masak nih, bukan jarang lagi, nggak pernah masak, tiba-tiba gue harus masak. Gue orang Padang ya, dan dia orang Jawa, kan beda banget kulturnya. Dia harus dilayani, mungkin dimasakin sama lo, rumah rapi tanpa tahu lo harus iya sih, alhamdulillahnya suami gue tuh yang kalau pekerjaan rumah malah kayaknya hampir 100% dia. Kecuali masak pun itu gue berdua sama dia. Gue pernah ceritakan sih kalau gue belum pernah ke pasar. Selalu suami gue.
gue sampai detik ini belum pernah belanja ke pasar. Kecuali waktu tuh nemenin gue. Nemenin Kiki belanja, baru gue ke pasar. Gue belum pernah ke pasar sendirian buat belanja kebutuhan rumah. Selalu suami gue, dan dulu waktu gue masih di Jember, atau mertua gue yang belanjain gue ke pasar terus dibawain ke rumah gitu. Tapi alhamdulillah tuh kayak lo dapet suami yang dia mau ke pasar ya kan? Iya, Karena kan laki gue gak mau ke pasar. nah itu kan balik lagi gimana caranya lo bersyukur atas hal lainnya gitu. Balik lagi harus, ya itu proses pendewasaan diri kali ya pokoknya gitu. Laki lo gak romantis bukan berarti dia gak sayang. Ada cara lain yang dia lakuin yang emang bener-bener tunjukin dia tuh sayang sama lo. Belum tentu suami di luar sana mau ngelakuin itu gitu. Karena memang Allah udah ngasih lo jodoh yang Iya, dengan lo, iya gitu sesuai ya. kebutuhan Nah, gue. Cuman gimana cara lo memandang si suami kan? Iya, kayak suami gue tuh gak ada ilfil-ilfilnya sama sekali sama gue. Gue kan ngompolan ya, iya. Terus apalagi sejak lahiran itu makin los gitu loh. Dan dia terima aja kalau gue pernah ngompol gitu, udah dia bersihin, mau coy gitu. Gak yang iya apa sih kamu gitu, enggak. Ada senerima itu. Karena mungkin dia diem juga nggak sih kan? Cuma kalau misalnya dia yang agak banyak ngomong Mungkin dia gitu, ini ya, mungkin apa? dia Iya, protes ya. Nah pas banget lo jadi dapetnya yang emang dia diem gitu. Iya, iya Nah, betul. daripada dia ngomong tapi nyakitin lo. Iya itu dia pernah ngomong sama gue. Aku tuh bukannya nggak mau ngomong karena aku tahu kamu seperti itu. Jadi aku diam aja nggak sih gitu. Aku kalau ngomong kan salah lagi gitu. Emang jadi serba salah gitu sama gue. Ya udah introspeksi lagi kan gue nya. Jadi emang harus mengenalin diri sendiri, harus mengenalin pasangan, jangan nuntut pasangan ini itu dulu gitu. Kalau menurut gue ya, kita harus mengenalin diri sendiri dulu. Oke. Ya ampun, tadi kita udah dengar kasih dengan ceritanya yang tadi anak gaul, terus tiba-tiba langsung Jadi anak rumahan, apalagi covid ya kan. dari yang single tiba-tiba langsung double ke triple itu di dalam waktunya tuh cuma berapa minggu? Tahun nih. Kan 2 minggu loh. Iya 2 minggu langsung hamil kan? hamil. Kayak gitu, udah ada janin di dalam Iya, tubuh iya. lo gitu kan. Itu bener-bener yang lo harus ngejaga mental lo. Tapi alhamdulillahnya lo bisa survive sampai saat ini ya, Mas ya. Apa tuh yang bisa lo kasih pesan-pesannya? Lo bisa survive sampai saat ini. Jangan lupain Tuhan. Kalau gue semarah-marahnya gue tapi tetap tahu diri ini salah gue gitu. Gue nggak mau nyalahin orang lain, nggak mau nyalahin keadaan. Gue selalu bilang kenapa sih Kas lo bego banget. Walaupun gue dulu benci banget gitu ya sama suami gue yang diem, nggak effort, nggak apresiasi, tapi gue nyalahin diri gue. Lu bego banget sih, mau aja sih nikah sama dia gitu. Lo kayak ada sempet mikir menikah dengan orang yang salah. Iya gitu, tapi itu karena kesalahan gue. Padahal itu yang gue minta sama Allah gitu. Gue kan umroh ya, gue ya Sebelum lo nikah jadi lo umroh dulu. iya bener-bener gue pulang umroh tiba-tiba suami gue tuh ngontak gue gitu. Jadi bener-bener langsung kabulin gitu loh sama Allah. Gue minta suami, ini lo udah dikasih, lo kok malah kayak gitu. Allah tuh lebih tahu yang lo butuhkan daripada yang lo inginkan. Lo pengennya tuh kayak gini, tapi lo butuhnya kayak gue bukannya soalin ya, beneran deh, gue bukannya soalin, tapi percaya deh rencana Allah itu lebih indah. Apa yang Allah kasih itu jauh lebih indah daripada yang kita harapin. Mungkin emang jalannya kayak belok-belok banget, nggak langsung lurus, tapi pas lo dapetin hal itu lo kayak alhamdulillah ya Allah, kayak gitu ya. Coba kalau misalnya lo pengen dapetin cowok yang lo suka gitu, kayak yang komunikatif, tapi mungkin dia apalagi mesra di lo tapi ada mesra di luar, kan, apalagi jangan sampai isu sekarang ini yang lagi zaman banget ya, perselingkuhan itu serem banget. Tapi alhamdulillah laki lo nggak pernah neko-neko. Jadi mungkin ada hikmah di balik itu semua ya. Lo walaupun lo perjalanan lo ini banyak kerikil-kerikilnya, lo ada jatuh bangunnya, tapi alhamdulillahnya lo bisa menarik hal-hal positif gitu ya dalam diri lo. Susah sih tapi butuh waktu ya. Karena kan sekarang itu lo udah melewatinya, jadi lo bisa cerita, lo bisa betul. share. Tapi kalau misalnya pasti waktu itu pasti lo kayak aduh struggle aja, gimana nih ya.
karena dia iya awal nikah tuh nggak covid ya nggak bisa, maksudnya nggak ada hiburan gitu. Eh, nggak punya anak, nggak lahiran aja, orang biasa aja tuh bisa stres gitu kan karena covid. apalagi yang kayak udah gini. covid, Iya. ada habis lahiran juga, Iya. hormon lo lagi kayak gitu, mood swing, support system lo nggak ada, jadi kayak bener-bener lo Parah deh gitu. Udah gitu suami gue kehilangan pekerjaan. Nah. Duit 1.000 aja tuh nggak ada kita, tapi untungnya alhamdulillah gue masih punya usaha kan, punya all shop gitu di Jakarta untungnya. Ya udah gitu sepi juga, yang tadi gue nggak bisa masak, gue puter otak gimana caranya nyari duit, gue jualan rendang itu, alhamdulillah ya udah bisa ngidupin. Kayak gitu. Udah gitu ya Ki, yang bikin sedihnya lagi kan gue yang maksudnya kita tuh perempuan kodratnya bukan nyari nafkah kan ya. Nah di saat gue nyari, misalnya gue nyari nafkah ya, gue udah jualan baju, jualan rendang juga. Di saat itu mertua gue nunjuk gue gitu, maksudnya dia hina-hina gue, kan kita cekcok kan. Ya gitu dia bener-bener nganggap gue remeh. Ya Allah, dalam hati gue, ini anak lo aja gue yang hidupin gitu. Gue sempat diusir dari rumah suami gue gitu, gak boleh dia tinggal di sini gitu. Karena gak setuju aja mertua gue kalau jualan gitu. bukan gak setuju, gak suka sama gue gitu loh. Dia nggak rela gue tinggal di rumah suami gue itu segitunya waktu itu. Pokoknya Karena cekcokan itu ya, karena lo nggak ngikutin peraturan Iya. adat-adat itu. iya, Oke. terus separah itu Tapi gitu. lo tetap bertahan di situ atau suami lo? Gue udah berangkat, maksudnya gue udah, tapi suami gue narik, kamu boleh pergi tapi jangan bawa anak gitu. Ya udah, gue beneran pergi sendiri. tapi nggak tetap, akhirnya tetap balik gitu. Suami gue terus siapa sih, pokoknya dia gimana caranya dia tetap bertahan di rumah. Tapi emang bener-bener kalau misalnya deket sama mertua itu ya, itu ada aja ya kayak gincangan-gincangannya. Iya, bener. Seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya lo bisa melewati itu ya kan. Alhamdulillahnya udah baik-baik aja sama mertua gue. Udah ya alhamdulillah gue balik lagi ke masa-masa yang dulu sebelum gue lahiran. Gue udah gue gimana caranya, sekarang kan udah belajar dari pengalaman ya. Nomor satu tuh ada dimanapun harus berpikiran sehat. Dia orang tua, gimana maupun dia salah, dia tetap orang tua gitu. Kita aja yang pinter-pinternya kita aja gitu, jangan sampai nyakitin hati orang tua gitu. Ya jadi lo ada introspeksi diri juga. Mungkin dari lo kita salah menyampaikan ke orang tua. Padahal bisa diomongin baik-baik kan. Cuma Atau karena kasih mungkin data aja nih lah. Emosi lo lagi tersulut gitu, lagi kayak sumbu pendek gitu ya, gampang panas gitu. Jadi ada miskom juga di situ yang lo pengen nyampaikan secara logis tapi akhirnya emosi yang keluar. Betul. Gitu ya. Padahal mah niat mertua gue mah baik. Iya, niat mertua lo baik, niat lo juga baik, buat anak lo sama-sama niat baik, tapi dikomunikasikannya kurang ya. Sama-sama keras itu, sama-sama keras lah, sama-sama menjual emosi gitu ya. Oke, jadi emang bener-bener lo tuh bisa menjaga kesehatan mental lo. Jadi kayak sehat mental tuh bukan berarti orang yang adem ayem ya, adem ayem, tapi orang yang bisa menghadapi masalahnya, yang bisa menghadapi tantangan yang ada di depan matanya gitu ya. Dan lo bisa tetap sampai saat ini gitu, lo nggak jadi bunuh diri, lo masih ada di sini ketemu sama gue. Alhamdulillah ya guys. Dan itu emang. Tapi gue ini juga sih, konsul psikolog juga. Lo sempet ke psikolog. Terus gue konsul ke ustazah juga gitu. Nggak diri gue ada bantuan juga dari eksternal. Kalau enggak mungkin ya gue udah gila kali gitu. Dan itu ya pas kalau ke psikolog itu bukan berarti gila ya. Bukan berarti. Ya sadar diri aja lo butuh bantuan gitu. Mungkin kalau gue di Jember sana punya temen, gue nggak akan sampai psikolog kali. Kan kita tuh, gue tuh butuh didengerin aja sebenarnya, butuh temen aja gitu, karena nggak ada wadah untuk meluapkan apa yang gue rasain. Suami gue nggak menjadi tempat untuk itu gitu, makanya gue butuh. Karena lo butuh buat ngeluarin unek-unek lo gitu ya, karena kayak berat banget di sini, lo harus ngomong aja, yang penting ngomong aja. Karena kan ibaratnya ya itu ya, perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata. Iya gitu. betul kan. Nanti nggak nyenyak tidurnya atau mungkin stres. Ada aja kan. Nah sedangkan lo nggak keluar ya. Karena ibaratnya ketika lo keluar ngomong sama suami lo nggak merespon dan lo ya udah stop, nggak mengeluarkan kata-kata itu. Nggak ada feedback. Jadi kayak lo nggak semangat buat ngobrol. Iya, semales itu gue yang tadinya gue orangnya cas ketemu pasangan yang kayak gitu, ya udah gue jadi ikutan pendiam gitu.
males kan, Iya. ngapain gitu, ngapain gue ngomong nggak ditanggepin. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang suami lo udah bisa berubah. Iya, alhamdulillah pelan-pelan. Bisa dengerin. Kan orang nggak langsung bisa berubah kan. Gue kalau disuruh langsung berubah juga kan nggak mau. Udah berapa tahun sih sekarang? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lebih, mau 5 tahun. Oke. Berarti 19. 2019 ya. Oke. Jadi itulah kisahnya Kasih ini. Semoga kita bisa ngambil hikmah positifnya gitu ya. Jadi walaupun walaupun sempat jatuh bangun tapi tetap bisa melewati itu gitu ya, dengan ya introspeksi, dengan belajar ke psikolog tuh bukan cuma mungkin pandangan orang ada yang negatif ya, tapi Kasih sendiri menyadari kalau butuh psikolog untuk orang yang mendengarkan, untuk profesional. Jadi kayak cerita lo tuh ibaratnya tersimpan lah, rahasia gitu ya, bukan untuk karena ya bukan untuk bahan gosip kayak gitu kan, karena takutnya lo curhat ke orang yang salah. Iya, Jadi gue juga nggak mau kan cerita ke orang tua gue gitu, gue kasihan gitu, ngapain gue cerita ke nyokap gue, ya enggak lah gitu, nanti gue kalau udah berkeluarga udahlah selesaiin sendiri, nggak usah cerita ke temen. Kalau keluar lo nggak cerita ke status gitu ya? nggak ada kan dia, alhamdulillah gue seanti itu sih, yang gue share ya yang bahagia yang ketawa-ketawanya gitu ya, pasti lo share gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kasih. Sama. Ceritanya sangat menginspirasi sekali. Terus semoga ya. Iya, karena aku juga bikin konten seperti ini supaya aku bisa belajar juga kan. Jadi kan aku belum punya anak gitu. Jadi kayak aku belajar dengar cerita dari teman-teman, dari yang udah punya anak, seperti apa, dari ibu muda ya, Mahmud ya, Kasih kan termasuk Mahmud juga gitu kan. Jadi seperti apa ketika baru punya anak gitu kan, mengalami fase-fase tersebut gitu kan. Iya, jadi aduh kayak belum punya anak, udah nikmatin aja, lo bisa kemana-mana, nggak ada yang bontotin gitu ya, paling sama suami kan gitu, nikmatin aja, bersyukur aja, semuanya tuh dijalanin syukurin. aja. Oke, kalau gitu sekarang kita mau relax nih, kita mau dengerin Kasih mau nyanyi ya Kasih. Kita mau nyanyi apa nih? Masih Judulnya Tara. Jangan Menyerah. Jangan menyerah guys, jangan menyerah. Oke, kenapa mau nyanyi lagu itu Kas? Ya benar kan, jangan menyerah, pokoknya dalam keadaan apapun benar-benar harus berjuang terus. Oke, karena hidup ini terus berjalan gitu ya. Tak kenal putus asa pokoknya. Oke, Gitu. langsung aja Kas. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Tak kenal putus asa. Oke, terima kasih banyak Kasih. Sama-sama. Semoga tetap kuat ya, tetap sehat mental. Amin. Pasti, Kiki juga. Amin. Pasti ada apapun itu di depan sana, kita bisa melewatinya. Semangat. Amin. Kiki juga semoga konten ini ada terus, makin sering ngundang banyak orang yang beneran bisa menginspirasi. Iya. Ya gitu, jangan capek-capek kalau ketemu orang, pasti lo ada capeknya kan. Untuk gali-gali orang pasti ada capek-capeknya. Semoga lo tetap bermanfaat bagi banyak orang, mungkin lewat konten ini bisa mengedukasi banyak orang ya kan, banyak juga pahala buat lo. Amin. Terima kasih Kiki. Terima kasih banyak Kasih. Dadah. Syukuri Apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal